Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai ayat 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Injil hari ini menyajikan kepada kita misi awal para murid Yesus. Pertama, panggilan para rasul, yang kedua, daftar nama 12 rasul, dan yang ketiga, pengutusan ke-12 rasul. Ayat 1, panggilan 12 murid. Matius sudah berbicara tentang para murid di dalam bab 4 ayat 18-22 dan bab 9 ayat 9. Dikatakan secara ringkas dalam ayat 1, Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan. Saudara dan saudari, dalam Injil Markus, para murid menerima misi dari Yesus yang dirumuskan demikian. Yesus membentuk kelompok 12 orang untuk tetap bersamanya dan untuk mengutus mereka mewartakan Injil dan mengusir setan. Markus bab 3 ayat 14-15. Untuk bersamanya berarti untuk membentuk sebuah komunitas di mana Yesus adalah pusatnya. Untuk mewartakan Injil dan mengusir setan berarti untuk mewartakan kabar baik dan menaklukkan kekuatan jahat yang menghancurkan kehidupan manusia. Saudara dan saudari, di dalam Injil Lukas, Yesus berdoa sepanjang malam dan keesokan harinya Yesus memanggil para muridnya. Yesus berdoa kepada Allah agar ia mengetahui siapa yang harus dipilih. Lalu ayat 2-4, daftar nama 12 rasul. Sejumlah nama para rasul berasal dari perjanjian lama. Sebagai contoh, Simon adalah nama salah seorang putra dari Yakub. Yakobus sama dengan Yakub. Yudas adalah nama anak Yakub yang lainnya. Matius juga mempunyai nama Lewi, yang merupakan anak Yakub yang lainnya juga. 7 rasul mempunyai nama yang berasal dari zaman patriarki, yakni Simon, Yakobus, Yudas, dan Lewi. Hanya 1 rasul yang memiliki nama Yunani, yakni Filipus. Saudara dan saudari terkasih, masing-masing dari kita dipanggil oleh Allah dengan namanya. Ayat 5-7, misi 12 rasul tertuju kepada umat Israel yang hilang. Setelah memberikan daftar nama 12 rasul, Yesus mengutus mereka dengan perintah, jangan menyimpang ke bangsa bukan Yahudi, dan jangan masuk ke kota Samaria. Pergilah ke domba yang hilang dari umat Israel, dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Menjadi jelas bahwa misi para murid tertuju untuk umat Israel. Pertama, jangan pergi ke orang bukan Israel. Kedua, tidak masuk ke kota Samaria. Dan ketiga, lebih mengutamakan domba Israel yang hilang. Saudara dan saudari, disinilah jawaban terhadap keraguan jemaat Kristen perdana
mengenai keterbukaan misi untuk bangsa lain selain umat Israel. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa misi juga tertuju untuk bangsa lain. Namun dalam mewartakan Injil, diutamakan atau didahulukan untuk orang Yahudi atau Israel, baru kemudian orang bukan Israel. Dalam percakapan Yesus dengan wanita Kana, keterbukaan terhadap orang bukan Israel sudah terjadi. Pengutusan para rasul kepada semua bangsa. Saudara dan saudari, setelah kebangkitan Yesus, ada beberapa bagian misi para rasul yang tidak hanya tertuju untuk orang Yahudi atau Israel saja, tetapi juga untuk semua bangsa. Dalam Matius bab 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dalam Markus bab 16 ayat 15 dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mereka yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Mereka yang tidak mau percaya akan dihukum." Dalam Lukas bab 24 ayat 46 sampai 48 dikatakan, ada tertulis bahwa Kristus harus menderita dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yohanes merangkum semuanya dalam satu kalimat, "Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara dan saudari terkasih, apakah kita pernah berpikir tentang arti nama kita masing-masing? Pernahkah kita bertanya kepada orang tua kita mengapa mereka memberi nama yang kita miliki saat ini? Yesus memanggil para murid. Panggilannya adalah untuk membentuk komunitas dan untuk bermisi. Bagaimana kita menjalani kedua misi ini dalam hidup kita masing-masing? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan yang ku muliakan. Sabdamu angkat resahku,